Lagi-lagi pencabulan. 4 ustadz tega garap santriwati di kamar mandi. Lagi-lagi berita pelecehan atau pencabulan dilakukan oleh orang yang dihormati secara agama di kota Depok. 4 orang ustadz dan seorang kakak kelas yang masih di bawah umur diduga melakukan perbuatan cabul kepada belasan santriwati. Pelaku melakukan perbuatan cabulnya ada yang di kamar mandi dan kamar kosong. Bahkan para korban baru berusia 8-11 tahun. Demikian dilansir pengacara korban, Megawati, kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 29 Juni 2022. Sebagaimana dilansir detik.com. Bayangkan, 4 orang ustadz ini bahkan kemungkinan mengajak atau mengajari salah satu kakak senior yang di bawah umur untuk melakukan perbuatan bejat tadi kepada para santriwati. Bahkan korban masih berusia sekitaran SMP dan dilakukan di kamar mandi Pondok Pesantren Depok, Jawa Barat. Bukannya mengajarkan hal yang benar, malah mengajar untuk melakukan perbuatan cabul. Guru macam apa ini? Selain itu, Megawati mengatakan pihaknya telah mencoba bertanggungjawabkan dari pondok pesantren. Namun justru ancaman yang didapatkan pihak korban. Anak-anak itu sudah lapor ke pihak pondok pesantren, ke kepala santriwati, dan tanggapannya bahwa di situ sebagai ancaman. Dibilang bahwa jangan kasih tahu sama ibu kamu ya. Kasihan nanti ibu kamu malah kepikiran. Jadi dari ancaman itu, anak-anak tidak berani lapor ke orang tuanya. Katanya, ini kan sudah keterlaluan. Jadi anak-anak yang sudah terpukul secara emosi tadi ditakut-takuti bahwa kalau mereka melapor malah akan menambah beban orang tuanya. Kebanyakan orang tua dari anak-anak ini memang orang susah juga. Jadi si anak pasti kepikiran dan malu. Benar-benar bejat perbuatan orang-orang ini. Kalau kita perhatikan semakin ke sini, berita semacam ini semakin sering. Benar gak pemirsa? Dan kalau kita lihat, paling-paling pelaku hanya dihukum ringan atau ujung-ujungnya damai. Saya kurang tahu. Katanya kalau di Indonesia, pelaku pencabulan kalau masuk penjara bisa babak belur. Kalau memang itu yang terjadi, ya mungkin karena rasa keadilan masih kurang dalam hukuman yang diberikan. Tapi berulang kasus-kasus semacam ini sepertinya tidak menjadi pelajaran bagi aparat hukum atau pemerintah yang kurang mengontrol lembaga-lembaga pendidikan agama semacam ini. Situasi di mana anak-anak tidak diawasi orang tuanya, apakah itu di sekolah atau di pondok pesantren, yang bahkan siswa-siswinya menginap, sangat rawan menjadi incaran predator. Siapapun bisa melakukan perbuatan bejat. Tidak soal itu dia ustadz atau orang yang dihormati. Regulasi harus diperketat.
apakah harus memasang CCTV? Tapi kan gak harus sampai kamar mandi. Apakah para santriwati harus ada yang mengawasi? Apa sekalian aja gak usah menginap di pesantren? Intinya semua harus ada perlindungannya. Pelaku juga harus dihukum berat agar memenuhi rasa keadilan korban. Para korban harus terus didampingi dan mendapat bantuan konseling agar pulih dari rasa trauma. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang kembali.